Bapak, Ibu, dan para endolers, Santo Sapi hari ini hadir lagi dengan roti isi. Roti isi yang akan saya buat ini sebenarnya mirip-mirip yang dijual bapak-bapak yang pakai motor kalau tiap pagi keliling komplek kayak gitu ya. Tapi kenapa saya ngotot pengen buat? Karena penyakit pelitnya saya lagi kumat. Kemarin pelit, hari ini tambah pelit. Karena kalau yang bapak-bapak itu jual satu biji 5.000 dengan ayam yang cuman segini nih, sedikit nggih. Kadang diganti sosis, kadang ada ayamnya kayak itu. Ya pokoknya intinya saya pelit kayak gitu nggih. Dan karena kepelitan saya itu, hari ini saya mau membuat sendiri. Apakah bakal lebih enak dari bapak-bapak itu atau tidak? Alah bodo amat, yang penting saya mau membuat nggih. OTW capcus, bantu subscribe. Sesajen saya hari ini super komplit. Di sini ada gula pasir 50 gram, kemudian margarin juga 50 gram. Ini vermipan, saya nanti akan memakai 1 sendok makan. Susu bubuk 30 gram, ini satu bungkusnya. Ada daun bawang, madu bubuk, merica, kecap manis, bawang putih 2 siung, bawang bombay 1 biji, tapi ukuran kecil ini ya, bukan yang besar. Telur 1 butir, terigu pro tinggi atau terigu cakra ini saya menggunakan 250 gram. Ayamnya saya memakai mungkin hampir 2 onan. Susu UHT sebanyak 100 ml atau bisa diganti dengan air biasa, nggak masalah. Dah, sesajennya ini saja yang saya gunakan hari ini. Sekarang kita langsung oprek-oprek. Akan saya lakukan pertama kali adalah mengiris-iris daging ayam. Ini daging ayamnya sudah tidak ada tulangnya ya. Kalau ada ya sedikit-sedikit saja. Karena saya ini membuang tulangnya sendiri, bukan yang beli file dari supermarket. Sisihkan dulu ini. Berikutnya saya akan ngiris-iris bawang bombay, bawang putih, dan daun bawangnya ini. Bagi yang tidak ada bawang bombay, gunakan bawang merah biasa aja, nggak masalah, sama aja. Kalau sudah diiris-iris semua seperti ini, sekarang kita akan menumis ayamnya dulu. Tumis bawang bombay dan bawang putihnya. Ayamnya cepat kok, nggak lama. Karena yang kita gunakan kan ayam sayur ya, bukan ayam kampung. Kalau ayam kampung pasti akan repot memasaknya. Masukkan ayam. Ini ada juga orang yang membuat resepnya dengan cara ayamnya direbus dulu baru dipotong-potong, tapi menurut saya itu ribet ya, jadi 2 kali kerja. So hasilnya ujung-ujungnya akan ditumis juga semuanya, jadi lebih praktis seperti ini kalau menurut saya. Tambahkan sedikit air. Masukkan penyedap. Masukkan bubuk merica. Ini kalau mau dikasih kayak saus tomat atau saus sambal nggak masalah, masukkan saja. Akan saya tambahkan garam sedikit di sini. Takut kurang asin bubuk kaldunya tadi, bubuk kaldunya. Masukkan daun bawang. Ini cepat, nggak sampai 5 menit karena ayamnya kan kecil-kecil. Sekarang tambahkan kecap manis sesuai selera ya. Kalau suka agak manis ya silahkan tambah yang banyak. Saya masukkan sedikit air lagi biar untuk meresapkan kecapnya ke dalam daging. Ini nunggu airnya menyusut, habis itu langsung dimatikan kompornya. Ya, ini akan saya matikan. Sekarang kita kembali ngurusi terigu dan teman-temannya tadi. Sekarang saya akan menyiapkan vermipan. Ini saya butuh 1 sendok makan ya. Langsung masukkan ke dalam gelas berisi air.
Ini untuk ngecek dulu apakah vermipanya masih bekerja atau tidak. Kalau tidak ya kita ganti yang lain. Sekarang ini disisihkan dulu sebentar. Masukkan gula pasir, susu dimasukkan juga ya ke dalam baskom. Ini kita kocok dulu supaya gulanya hancur, larut ya dalam air. Tambahkan telurnya sekalian juga nggak masalah. Masukkan saja. Setelah gulanya larut, masukkan susu bubuk, aduk lagi. Berikutnya masukkan terigu. Ini masukkannya sedikit demi sedikit ya. Dan kalau sudah mengaduk terigu, saya akan menggunakan sumpit, tidak menggunakan whisk lagi. Karena kalau menggunakan whisk nanti pada nempel-nempel di bagian tengahnya itu susah ngambilnya. Ini kalau yang kemarin model autolisis ini setelah dicampur-campur begini didiamkan 6 jam ya minimal. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan cara itu, karena kalau menggunakan cara itu lagi ya selesainya nanti malam, sementara sekarang sudah jam 2 sore. Dan ini raginya bekerja. Sekarang akan saya masukkan ke dalam baskom juga. Aduk-aduk lagi. Ternyata susah aduk pakai sumpit. Sekarang akan saya masukkan margarinnya. Ini bulat karena menggunakan protein tinggi mungkin ya, jadi agak sedikit keras menguleninya. Tapi kalau sudah ditambah margarin seperti ini enak. Ini terus diuleni sampai kalis. Kalau ini harus betul-betul sampai kalis. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan cara autolisis itu. Jadi manual kayak gini memang lebih cepat membuatnya. Tapi ya capek. Ini terus diuleni sampai tangan menjadi kekar. Kalau di baskomnya sih sudah kelihatan bersih apanya, adonannya ya, tapi lengket semua di tangan. Ini saya pindahkan di talenan, biar ada temannya lengket. Di talenan ini lengket semua. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah kalis juga dia akan keangkat sendiri. Karena kalau di baskom itu agak susah, baskomnya terangkat-angkat terus. Repot. Kalau di sini kan mau tak mau talenannya agak berat. Jadi nggak keangkat-angkat. Ini sudah mulai kalis. Belum kalis, saya cuma bilang ini sudah mulai kalis, sudah mulai nggak nempel ke papan talenan ini. Tapi ini masih perlu 1 purnama lagi Bapak Ibu supaya betul-betul kalis. Capek ya kalau nggak pakai sistem autolisis itu. Cuman kalau autolisis itu memang perlu kesabaran karena lama bingit. Tapi kalau nggak sistem autolisis ya kayak gini sampai capek. Dan sekarang ini betul-betul sudah kalis. Ini setelah 1 purnama kemudian nggih. Lama pokoknya, ini setengah jaman baru betul-betul kalis tuh. Banting-banting aja udah nggak masalah. Dan ini sudah sangat oke, sudah halus permukaannya. Sekarang akan saya istirahatkan selama setengah jam, atau paling tidak sampai 2 kali lipat mengembang dari ini ya. Sekarang sudah 30 menit. Ini sudah mengembang besar. Jadi besar banget ya.
kempeskan dulu. Ini saya buat masing-masing 50 gram. 50 gram tuh sebesar ini, nggak besar, nggak kecil. Ini 50 gram jadi 9 plus bonus yang kecil 1 biji. Dan sekarang akan kita giling-giling. Kita giling. Ambil isian. Ini dilipat bagian sampingnya. Kemudian mulai digulung. Hasilnya seperti ini, cantik ya. Dan ini setelah saya taruh ke dalam cetakan ya, ini akan saya biarkan selama 15 menit. Setelah itu baru akan saya panggang. Sekarang sudah 15 menit. Dan ini akan saya olesi kuning telur. Ini sudah saya campur dengan susu ya. Selanjutnya saya taburi biji wijen, kalau ada dipakai, kalau nggak ada nggak usah. Ini akan saya panggang selama 45 menit, suhu 200, api bawah nggih. Bapak Ibu, ini hasil masakan kita hari ini. Ini roti apa namanya saya nggak tahu sebutannya. Ini model-model mirip kayak roti sisir tapi ada isinya kayak gitu nggih. Dan bisa dilihat di sini lembut banget pori-porinya ya ini. Tuh. Lembut sekali. Dan ini tuh empuknya minta ampun. Dah. Dan ini yang istimewa dibandingkan roti sisir, ini ada isinya daging ayam. Jadi selain rasanya manis, gurih, ini enak banget kayak gitu nggih. Silahkan dicoba bagi yang ingin mencoba. Cara membuatnya gampang, modalnya juga sedikit. Kalau dibandingkan harus membeli jauh. Membeli mungkin biayanya perlu 10 kali lipat daripada membuat ini. Yang pun silahkan dicoba nggih. Nih, saya buka lagi bagian dalamnya. Wah, tuh. Lembut kan? Saya nggak bohong tuh. Lembut banget bagian dalamnya. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Udah coba dicicipi itu rasanya seperti apa? Macam mana rasanya? Enak banget. Serius, jangan bohong-bohong, itu enak enggak? Iya, enak. Ini dalamnya apa sih? Kacangnya apa nih? Daging lah. Daging apa? Sapi, lembu, kerbau. Oke, enak. Maknyos. Ya udah. Duitnya tadi udah diambil belum? Belum. Udah ambil dulu duitnya itu. Semua ya? Oke ya. Oke. Itu ambil lagi sisanya yang udah dipotong, ambil aja. Udah. Tadi yang barusan ngicip itu orang yang biasa nganter air galonan sama gas ke rumah. Dan ini saya juga akan ngicipi rasanya seperti apa. Ini rasanya kayak yang kita beli roti-roti isi daging di toko-toko roti yang udah mahal-mahal itu. Enak banget.
enak banget serius. Dan kalau dagingnya itu standar lah ya, mau memasaknya seperti apa ya, rasa daging seperti itu. Untuk ininya, rotinya itu enak banget, lembut banget. Lembutannya memang mirip-mirip roti sisir, tapi ini ada isinya. Dan yang saya makan ini yang dimasak di luar ya, nggak dimasuk dalam kotaan itu. Jadi bagian kanan kiri dan bawahnya crispy karena panasnya jauh lebih panas dibandingkan yang menggunakan cetakan itu. Kalau yang dimakan tukang galon tadi itu semuanya empuk, lembut semua, kanan kiri atas bawah empuk semua. Kalau yang punya saya tuh bawahnya gosong karena dimasaknya di luar cetakan. Kalau yang di cetakan ini, ntar saya tuh, cantik tuh, bagus semua kalau yang di cetakan. Jadi buat bapak ibu jangan ragu untuk mencoba di rumah nggih. Modalnya murah meriah, cukup 1 telur, 250 terigu, susu 100 ml. Kalau nggak mau pakai susu nggak apa-apa, gula pasir 50 gram, dan bla 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 bla. Ini pun Santos Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Santos Sapi mau mandi ini di jam 5 sore, saatnya mohon pamit. Bye bye.